Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aris Rizky Praitno. Materi ini kita akan mempelajari tentang data dan penyajian data. Pertama, saya jelaskan dari sumber referensi. Sumber referensi pada materi kali ini yaitu pertama, pengantar statistika pendidikan yang ditulis oleh Sudarman, kemudian statistik pendidikan, teori dan praktik dalam pendidikan yang ditulis oleh Dr. Rusdi Ananda MPD dan Muhammad Fadil MPD. Yang ketiga, dasar-dasar statistik penelitian yang ditulis oleh Nuryadi SPD, SI MPD dan kawan-kawan. Yang keempat yaitu dasar-dasar statistik oleh Sri Wahyuning Eskom MSI. Apa yang akan dipelajari pada materi ini? Materi kali ini akan membahas tentang pertama, pengertian data. Kedua, jenis data. Pembahasan selanjutnya adalah jenis data dalam statistik. Materi terakhir yaitu penyajian data. Bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel, bagaimana penyajian data dalam bentuk poligon, bagaimana penyajian data dalam bentuk histogram, dan bagaimana penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang data. Apa itu data? Data adalah kumpulan keterangan-keterangan tentang suatu hal berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Biasanya data ini adalah keterangan-keterangan yang dapat ditemukan dari suatu penelitian. Contohnya, nilai ulangan 6 orang mahasiswa. Mahasiswa A itu mendapat nilai 70, mahasiswa B itu mendapat nilai 50, mahasiswa C mendapat nilai 65, mahasiswa D mendapat nilai 80, mahasiswa E mendapat nilai 90, dan mahasiswa F mendapat nilai 67. Di dalam data ini terdapat juga datum. Datum itu adalah keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi datum ini adalah bentuk sederhana dari data. Kalau data adalah kumpulan keterangan-keterangan, sedangkan keterangan-keterangan itu adalah datum. Jadi kata data-data itu adalah kata yang salah, karena data ini sudah bentuk jamak. Sebagai contoh, nilai mahasiswa A itu 70. Itu adalah datum. Sedangkan datanya itu adalah nilai mahasiswa A adalah 70 dan nilai mahasiswa B adalah 50. Itu yang dinamakan data. Jadi data ini adalah kumpulan dari datum. Jadi dua datum atau lebih. Itu yang disebut dari data. Mungkin bisa dipahami. Selanjutnya, jenis data. Mungkin sering kita mendengar data itu berupa keterangan dan angka. Jadi jenis data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dengan non-angka seperti jenis kelamin, pria dan wanita, warna merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan asal suku Bugis, suku Toraja, suku Makassar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka seperti tinggi badan seseorang, berat badan yang sering dituliskan dengan kilogram, dan panjang yang sering dituliskan meter, dan lain-lain. Contoh dari data kuantitatif ini seperti tinggi badan mahasiswa A itu 165 cm. Itu adalah data berupa kuantitatif. Kemudian data dalam statistik. Data dalam statistik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama data nominal. Data nominal ini adalah data berupa angka yang hanya berfungsi sebagai simbol untuk tujuan kategorisasi saja. Dengan ciri nilai pengganti itu setara, tidak ada perbedaan. Nanti di slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan tentang contohnya.
Data dalam statistik juga ini ada yang dinamakan dengan data original. Data original ini adalah data nominal ditambah dengan data yang berfungsi sebagai simbol dan menentukan ranking dengan ciri rentang tersebut tidak selalu sama atau tetap. Contohnya nanti di slide selanjutnya. Kemudian data dalam statistik juga ada yang disebut dengan data interval, yaitu data yang berfungsi sebagai simbol untuk mengurutkan ranking atau kategori. Yang keempat adalah data rasio. Data rasio ini adalah data yang berfungsi sebagai simbol yang memiliki nilai 0 yang absolut. Contoh-contohnya. Pertama, data nominal itu tadi data kualitatif yang dikonversi berupa angka yang hanya berfungsi sebagai simbol untuk tujuan kategorisasi saja dengan ciri nilai pengganti setara. Contohnya, jenis kelamin pria itu kan data kualitatif diubah menjadi kuantitatif dengan nilai 1. Kemudian wanita yang sebelumnya data kualitatif diubah menjadi kuantitatif dengan nilai 2. Walaupun ada perbedaan jenjang 1 dan 2 ini, tetapi tetap ini hanya kategorisasi saja. Pria dan wanita di dalam sini setara, tidak ada nilai jenjang yang berbeda. Kemudian contoh yang kedua, suku. Suku Jawa disimbolkan dengan 1, suku Bugis disimbolkan dengan 2, suku Batak disimbolkan dengan 3. Walaupun ada jenjang 1, 2, dan 3 ini, tetapi suku Jawa, suku Bugis, dan suku Batak ini tidak memiliki nilai pengganti yang berbeda. Semua nilai penggantinya itu setara. Itu yang paling penting. Cirinya yang paling penting dari data nominal ini adalah nilai penggantinya itu setara. Contoh ketiga itu kembali lagi, daring itu diubah menjadi 1, luring itu diubah menjadi 2, blended itu diubah menjadi 3. Walaupun nilainya ini ada rentang 1, 2, 3, tetapi nilai penggantinya ini setara. Jadi yang paling penting itu adalah ciri dengan ciri nilai pengganti yang setara. Kemudian tadi data original. Data original merupakan data kualitatif yang berfungsi sebagai simbol dan menentukan ranking dengan ciri rentang tersebut tidak selalu sama atau tetap. Jadi data original ini perbedaannya adalah data nominal ditambah dengan ditambah dengan fungsi data dari original itu sendiri, yaitu menentukan ranking dengan ciri rentang tersebut tidak selalu sama atau tetap. Contohnya, kita lihat contohnya. Ranking kelas juara 1 diberi nilai 1, juara 2 diberi nilai 2, dan juara 3 itu diberi nilai 3. Ini adalah data kualitatif yang memiliki nilai interval. Jadi nilai variabelnya ada jenjang atau tingkatan. Berbeda dengan data interval. Data interval ini merupakan data kuantitatif yang berfungsi sebagai simbol untuk mengurutkan ranking atau mengkategorisasi satuan pengukuran yang memiliki jarak dengan tujuan memberikan gambaran tentang objek yang dilihat. Contohnya, persepsi dengan skala 1-5. Rentang sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju. Di data interval juga ini ciri yang paling utama adalah nilai 0 itu memiliki arti. Contohnya itu waktu 00.00. Walaupun ini ada 00.00 yang harusnya itu tidak ada artinya kalau dalam angka, tetapi
Kalau dalam waktu 00.00 itu memiliki arti pukul 12 malam atau suhu 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius ini memiliki arti walaupun dia tertulis 0, tetapi ada artinya bahwa 0 derajat Celcius ini memiliki suhu kedinginan atau tingkat kepanasan 0 derajat Celcius. Kemudian ada yang dinamakan dengan data rasio. Data rasio ini mempunyai sifat yang membedakan, mengurutkan jarak antara nilai tetap dan mempunyai nilai nol mutlak. Contohnya, nilai IPK mahasiswa 3,8. Jumlah peserta rapat yang hadir adalah 50. Ini merupakan data-data rasio. Dia bisa mengurutkan jarak dan tetapi nilai 0 itu mutlak, jadi bisa 3,8. Materi kedua yaitu tentang penyajian data. Data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah, tetapi juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah dimengerti. Apa saja yang akan dipelajari di penyajian data? Pertama, bagaimana menyajikan data itu menjadi bentuk histogram, poligon, dan diagram lingkaran. Pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Tujuannya adalah para pembaca akan lebih mudah memahami dan menelaah penyajian data di dalam bentuk daftar. Jadi penyajian data dalam bentuk tabel ini akan menyajikan data dalam berbentuk daftar. Dari daftar seperti ini pula, umumnya kita telah dapat menjawab beberapa pertanyaan yang dikehendaki atau membuat uraian-uraian yang diperlukan. Di dalam penyajian data dalam bentuk tabel, ya umumnya ada pertama judul tabel. Kemudian tabel tersebut terdiri dari baris dan kolom. Baris itu adalah bagian horizontal, kotak dan bagian horizontal, dan kolom adalah kotak bagian vertikal. Kemudian ketiga adalah memiliki kepala tabel. Contohnya, tabel 1, tabel nilai statistik PTIK B 2022. Judul tabelnya ini tabel 1, data nilai statistik PTIK B 2022. Kemudian barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah jumlah baris. Jumlah kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom. Kepala tabel dari tabel ini adalah nomor, nama mahasiswa, jenis kelamin, nilai, pengetahuan, sikap, motivasi, dan nilai akhir. Itu adalah kepala tabel. Kedua, penyajian data dalam bentuk poligon. Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu data berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Umumnya penyajian data dalam bentuk poligon ini kata kuncinya adalah untuk menggambarkan suatu data dengan rentang waktu agar lebih mudah. Tetapi kekurangan dari penyajian data dalam bentuk poligon ini, jika datanya agak banyak, data tersebut akan rancung untuk dibaca, agak sulit untuk dibaca. Penyajian data dalam bentuk poligon ini, pertama ada judul data dalam bentuk poligon, grafik digambarkan dengan dua sumbu datar dan sumbu tegak. Kemudian yang ketiga, titik menggambarkan nilai yang sejajar antara dua sumbu dan akan dihubungkan menjadi sebuah garis. Sebagai contoh, tabel lulusan PTK tahun 2017 sampai tahun 2021. Kepala tabelnya itu tahun dan lulusan. Jumlah barisnya ini ada 2. Jumlah kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Pertama, untuk membuat sebuah poligon, pertama itu membuat dua sumbu tegak dan datar. Sumbu tegak ini sebagai nilai frekuensi dan sumbu datar
digunakan sebagai nilai kelas. Jadi nilai frekuensi ini pertama ada dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 menggambarkan jumlah lulusannya. Sedangkan nilai kelasnya ini menggambarkan tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian buatlah titik sejajar dengan sumbu datar dan sumbu tegak. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis poligon. Dari hasil ini kita bisa membuat bentuk diagram poligon yang lebih baik seperti contoh sebagai berikut. Jadi ada judulnya grafik lulusan PTK 2017 sampai tahun 2021. Sumbu tegak ini berfungsi untuk nilai frekuensi dan sumbu datar berfungsi untuk nilai kelas. Kemudian, penyajian data dalam bentuk histogram. Diagram ini digunakan untuk memahami persoalan secara visual. Sumbu tegak menggambarkan frekuensi, sumbu datar menggambarkan rentang kelas. Jadi, penyajian data dalam bentuk histogram ini hampir sama dengan penyajian data dalam bentuk poligon. Berbedanya poligon itu adalah garis, sedangkan histogram ini adalah diagram batang. Pertama, cirinya ada judul penyajian data dalam bentuk histogram. Kedua, histogram digambarkan dengan dua sumbu datar dan sumbu tegak, lagi-lagi sama dengan poligon. Yang ketiga, titik menggambarkan nilai yang sejajar antara dua sumbu dan akan digambarkan kotak balok sebagai frekuensi nilai. Contoh dengan contoh yang sama tadi. Pertama, membuat dua sumbu tegak dan datar. Sumbu tegak itu kembali lagi, sumbu tegak itu sebagai nilai frekuensi, sumbu datar sebagai nilai kelas. Contoh sebagai berikut. Buat titik sejajar dengan sumbu datar dan sumbu tegak. Kemudian dari titik-titik tersebut gambarlah balok sebagai nilai dari histogram tersebut. Dari contoh ini kita bisa memperindah tampilannya seperti berikut. Ada judul histogramnya yaitu grafik lulusan PTK 2017 sampai 2021. Kemudian ada yang menggambarkan nilai dari tahun dan lulusan tersebut. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram ini digunakan untuk membandingkan data. Kemudian frekuensi diagram lingkaran ini dinyatakan dalam persen atau busur derajat, yaitu 360 derajat. Yang pertama cirinya itu kembali lagi judul, kemudian diagram lingkaran digambar dengan sebuah lingkaran, dan frekuensi nilai pada lingkaran dikategorikan menurut sudut atau persentase. Jadi jika menurut sudut itu 360 derajat dan menurut persentase itu yaitu 100%. Sebagai contoh, kita kasih contoh persentase. Pertama, ubahlah terlebih dahulu nilai absolut ke dalam bentuk derajat atau persen. Cara rubahnya, cari terlebih dahulu total keseluruhan. Kemudian dari total keseluruhan ini 35 tambah 38 tambah 45 tambah 60 tambah 35 sama dengan 213. Jadi nilai persentasenya tahun 2017 itu 35 nilai dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali dengan, karena ini kita rubah dengan persentase, jadi kali dengan 100%. Jadi tahun 2017 itu mendapat 16%. Tahun 2018 mendapatkan nilai 19%, tahun 2019 mendapat nilai 21%, tahun 2020 mendapat nilai 28%, dan tahun 2021 mendapatkan nilai 16%. Kemudian gambar lingkaran utuh. Yang ketiga, kategori digambar dengan menarik garis dari titik tengah ke sudut dengan memperhatikan besar lingkaran dan nilai. Ini contohnya. Jadi sesuai hasil tadi, lulusan 2017 itu mendapat 16%, lulusan 2018 mendapat 19%, lulusan tahun 2019 mendapat nilai 21%, lulusan tahun 2020 mendapat nilai 28%, dan
Lulusan tahun 2021 mendapatkan nilai 16%. Dari total keseluruhan lingkar ini menghasilkan 100%. Mungkin itu materi yang saya bisa bagikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.